Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kenikmatan yang kita dapatkan di pagi ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, dan Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Adik, Hutang piutang kemarin belum selesai. belum selesai. Ya. Kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Ya, kaca memang pecah. Kalau kaca robek malah berbahaya. Kita lanjutkan tentang bab as-salaf atau al-qard, utang piutang. Saya apa kemarin? Kemarin sampai itu tentang kemarin disebutkan dulu rukun hutang piutang ada 3 itu. Iya. Terus ini ada hutang piutang. Kemarin dijelaskan. Oh, sekarang ada. Ada sudah atau belum? Sudah kemarin itu cuma tapi belum semuanya. Kemarin terakhir kita bahas tentang adab utang piutang. Benar. Orang yang diutangi, orang yang berutang dijelaskan seperti itu. Sudah selesai berarti Ada adab. yang diutangkan, syarat dalam hutang piutang. Sampai terakhir apa? Adab. Kemarin yang terakhir syarat dalam hutang piutang, tapi belum lengkap kita. Itu nomor 6. Jadi itu terakhir nomor 6 adab. Berarti sudah selesai adab. Betul ya? Wah. Rukun sudah dan syaratnya sudah. Sudah. Sudah diterangkan kemarin. Iya kan? Sirrah kabul. Sirrah atau ijab kabul, Akidain. akidain, terus rasul mal, harta yang diutangkan. Ya. Betul ya? Ya. Ya. Kemudian syarat dalam utang piutang atau syarat pada muta'aqidain, merdeka, balik, Ya. berakal. Sudah nggak berakal? Sudah. Rasyid Rasyid sudah. dan ya.
syarat pada harta yang diutangkan? Belum. Sudah tadi. Syarat pada kita mengambil unsur yang haram. Ya, Saya mengajarkan beri, kita harus ada orang yang mewakili. sudah berarti. Kemudian adab nih. Adab sampai 6, sudah kan? Sampai 6. Ya. Yang terakhir berkaitan dengan utang piutang sebelum kita masuk hadis, yaitu tentang upaya kita untuk bebas dari utang. Baik, contoh ini. Bagaimana upaya kita untuk bebas dari utang? Upaya terbebas dari utang. Ya, yang pertama apa itu? Tergiga utang. Bayar. Berdoa. Apa doanya? Ya, itu salah satunya. Tapi doa, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan beliau mengatakan tentang barang siapa yang membaca doa ini, meskipun seberapapun besar utangnya, meskipun sebesar gunung gunung Sir, niscaya Allah akan membayar utangnya. Apa doanya? Riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Saya tuliskan. Tulis saja. Tulis saja. Iya. Betul. Iya. Allah mengakui ini juga. Tidak apa-apa, karena anut kayak. Ya Allah, cukupkanlah diriku. Saya tulis ini.
Allah, cukupkanlah diriku dengan yang halal. An haramika, halal. Ini kalau terjemahan sarangnya, dan jauhkan dari yang haram yang engkau haramkan. Wa aghnini, dan kayakanlah aku bifadlika, dengan karuniamu. Amman siwaka, sehingga aku tidak bergantung kepada selain dirimu. Selain engkau. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Di doa melunasi utang, monggo dipraktekkan. Jadi yang pertama cara melunasi utang, satu, berdoa. Dan doa ini harus muncul apa? Keyakinan bahwa Allah akan melunasi utang. Ada orang dungu ini yakin ya kan? Dungu kalau kita orang lunasi, kita lunas. Kenapa? Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi, saya itu sesuai dengan prasangka hamba. Jadi yakin bahwa Allah akan melunasi. Dengan cara apa? Dengan cara Allah. Kan itu cara melunasi. Yang pertama adalah dengan berdoa. Dan Allah itu senang kepada hamba yang sering minta kepada Allah. Dan Allah murka kepada hamba yang tidak minta-minta kepada Allah. Makanya dulu pernah kita bahas hukum meminta-minta. Kalau minta-mintanya sama Allah, itu diperintahkan. Tapi kalau minta-mintanya kepada makhluk, itu tidak diperbolehkan. Maka ini tentang kenapa kok minta-minta sama Allah itu Allah senang. Dan kenapa kalau kita sebagai makhluk sering diminta tidak senang? Kenapa? Iya, karena duit kita mepet, ya. Karena kita bukan orang kaya yang sesungguhnya. Maka kerjakan Allah itu maha kaya. Sampai dalam hadis, andaikan manusia dari orang pertama sampai orang terakhir diciptakan menjelang hari kiamat, kemudian berkumpul di satu tempat dan mereka berdoa meminta apapun kepada kata Allah dalam hadis qudsi, aku berikan apa yang mereka minta, tidak berkurang sedikit pun kekayaan. Dulu bayangkan. Jadi sampai dalam hadis disebutkan laukana di dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma syaqa kafiran minha syurbatamani.
Andaikan dunia yang ada Monas, ada Los Angeles, ada Paragon, Square, Gawok, Depok, Janti dan sebagainya. Apa? Kalau yang Gawok. Nah, itu semua itu ternyata dalam pandangan Allah itu rendah. Bahkan nilainya dalam pandangan Allah itu lebih rendah dari selembar sayap nyamuk dalam pandangan kula panjenengan. Jadi dunia menika dalam pandangan Allah itu lebih rendah daripada selembar sayap nyamuk dalam pandangan kula panjenengan. Ya, kan numbas sayap nyamuk satu lembar 100 rupiah pun enggak mau. Kenapa? Ditelan yura kroso, digoreng hilang, mau bernilai, enggak bernilai sama sekali. Nah, dunia itu seperti itu. Andaikan dunia itu punya nilai, niscaya orang kafir yang tidak mau beriman itu tidak akan Allah kasih seteguk air pun kalau itu bernilai. Jadi betul-betul dunia yang diperbutkan sampai nyimpen itu 24 kilo emas ya, enten sing 54, enten 52, enten sing 120 miliar disimpan di harga ngopo. Maka semua itu ternyata tidak bernilai di sisi Allah. Andaikan manusia itu minta Monas, minta Los Angeles, minta apapun dikasih oleh Allah, ternyata kekayaan Allah itu tidak berkurang sedikit pun. Itu saking menunjukkan betapa kayanya Allah Ta'ala. Makanya orang kalau berdoa, ya Allah, kalau pengen kaji, kan itu kan ngadu kita kepada Allah. Terus orang itu yakin, SPP bayar mumet ya, harus kaji orang mungkin. Ya sudah, dia nggak akan pernah berangkat, Pak. Kenapa? Karena dia nggak yakin kepada Allah. Allah itu maha. Meskipun Pak Ustadz aja mangkat kaji orang itu janda gitu, kalau itu janda, terus uang pensiunan di mungkin atau sektor, perusahaan swasta yang bujuk lo nanti anak pulau telu dibayar sekolah KP itu sakit. Kalau Allah sudah berkehendak, fayakun maka terjadi. Siapa tahu ada kuda keren kuda putih datang dengan gagah berani mengatakan tak lamar dirimu, mau minta mahar apa? Tenangin lu mas kan, mau kaji plus furoda tak bayari, omah tak buatkan lah, kan bisa jadi terjadi kan ya. Atau ada pangeran Arab Saudi itu lagi tengah-tengah ini ketemu jandanya kan, siapa tahu. Namanya juga min haitsu la yahtasib. Maka itu cara lunasi utang itu harus yakin dengan doa yang dia panjatkan. Dan nggak boleh doa itu begini, ya Allah kayakanlah saya kalau engkau mau. Ini kan nggak tenangan. Pokoknya sampaikan aja kepada Allah, ya Allah jadikan saya itu orang yang tidak minta-minta kepada siapapun dan diberikan kemampuan. Ya Allah jadikanlah saya bisa naik haji tiap tahun. Bisa nggak kira-kira? Bisa, sangat mudah bagi Allah. Kalau jadi mantunya Pangeran Salman kan bisa haji setiap tahun. Menantunya ketua yayasannya Masjidil Haram, namanya juga min haitsu. Yang kedua, cara melunasi utang dengan cara setelah berdoa menyadarkan kepada Allah dan berdoa minta kepada Allah itu sangat dianjurkan. Malam yaitu Allah ghadiballahu alaihi, orang yang tidak mau memohon minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Sekarang kedua, selain berdoa apa? Ya, berusaha menjadikan dirinya orang yang bertakwa. Itu yang kedua. Jadi berusaha dulu memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu modal yang paling besar dalam menghadapi apapun.
Boleh bujur itu takwa. Mau melakukan safar jauh, takwa itu modalnya. Mau mati aja, modal terbaik takwa. Masuk alam barzakh, modal terbaik takwa. Allah katakan dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kalian, berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik itu takwa. Mau menikah, bekal terbaik takwa. Mau dagang, bekal terbaik takwa. Dan takwa itu dibangun di atas apa? Di atas iman dan ilmu. Kenapa? La takunu taqiyan hatta takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kata Abu Darda, engkau tidak akan mungkin jadi orang yang bertakwa hatta takuna, sampai engkau menjadikan dirimu aliman, orang yang alim dalam urusan agama. Maka duduknya pulau panjenengan di majelis ilmu, meskipun kadang gelindingan, boyong dan capek, ngantuk, itu bagian dari kita untuk menjadikan diri kita bertakwa. Karena dengan tahu ilmunya, maka kita tinggalkan yang dilarang, kita jalankan yang diperintahkan. Maka takwa itu menjadi kunci masalah, solusi dan setiap masalah yang kita hadapi, terutama utang. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraj, maka Allah akan berikan makhraj. Makhraj itu apa? Jalan keluar. Makanya makhrajnya sih bener Bu, baca ain, ampun ngain. Saya pernah dengar imam baca ketika saya mau tausiah taraweh, terus imam isaknya itu kan duduk setempat tokoh di situ, sudah tua orang, umurnya kira-kira mungkin ya 80-an 75. Ketika baca Allahu Akbar, kemudian Alhamdulillah, saya itu nggak pernah ya Allah ya abad tombol kan, Alhamdulillah aja Alhamdulillah. Panjang pendeknya salah semua, banyak yang salah. Akhirnya selesai sholat, saya hampiri panitia. Ini kok imami kaya ngeten pripun? Mungkin Pak Ustadz pulau jaring nggih boten remene pripun melih itu tokoh di sini, bahkan yang dirikan masjid ini. Ya dicari tetap, meskipun demikian cari imam yang terbaik. Ini masalah satu tidaknya sholat pulau panjenengan. Lah pulau pokeo Pak Ustadz, pokeo pulau sing ngomong kan? Akhirnya kita sama-sama ngomong. Habis itu apa kata mbah-mbahnya tadi yang tokoh besar? Aku ijani kabeh iki wegah dadi imam. Kowe kacang itu ngomong aku dadi imam, aku jane bacaan ki ora bener. Lah padha-padha oke ya, alhamdulillah terus imam. Makanya alhamdulillah sekarang sudah diganti. Nah, syaratnya sah itu ya. Kenapa? Syaratnya sah makmumnya. Nah, para ulama gini, kalau bacaan imamnya itu kesalahannya sampai merubah makna, itu tidak sah sholatnya. Kalau yang salahnya itu pada soal Fatihah ya, bukan soal yang lain. Nah, itu dianggap sholatnya tidak sah. Ini banyak pendapat, meskipun nanti ada ikhtilaf, tapi saya lebih condong kayaknya berat untuk dikatakan sah. Nah, tapi kalau kesalahannya itu tidak sampai merubah makna, itu masih dibolehkan. Jadi kalau salahnya harusnya Alhamdulillah, itu tapi Alhamdulillah, itu kan sudah berubah maknanya. Wong hak jadi kaf, jelas berubah. Maka kalau kita dapat imam seperti itu, minimal kita baca sendiri Al-Fatihahnya yang benar. Itu minimal, paham ya? Supaya sholat kita sah, imamnya rasa urusan dia. Dia yang bertanggung. Sesuk main boleh imam sing benar kan? Sudah bertahun-tahun itu. Tentang masjid. Nah, ini tentang takwa. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala meyakinkan hambanya bahwa takwa itu betul-betul memberikan jalan keluar. Apa kata Allah? Wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Kalau kowe wis dadi wong bertakwa, maka aku akan berikan rizki. Salah satu solusinya rizki juga. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Betul. Dan arah yang tidak pernah disangka, itulah takwa. Maka yakin dengan takwa bahwa Allah akan memberikan solusi selama kita itu berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa. Tapi kadang kita ini menyandarkan pada kemampuan kita. Kalau lihat, wis pokoknya aku iso insyaallah. Aku nggak ini, wis lelah usaha untuk melunasi utang. Dia caranya sholat keter, ngurusi kerjaan sholat keter, ngajari ditinggal ke, ngaji pun mulai jarang. Gara-gara ngoyak nyambut ke agar bisa melunasi utang. Dia lupa yang membuat dia bisa lunas utang itu Allah. Siapa tahu setelah dungo kencang yakin berusaha bertakwa adalah tubuh wit dinding tinggawo kemudian ditanggul belakang rumah pas maco setengah meter kunti ngopo kalau ternyata Mas Rojogono akhirnya dibongkar ada 7 kilo. Ya aku ngomong jenengan ngomong ya dijikuk negara. Makanya jenengan cukup dicuil di gerasi alon-alon digawa sing teng toko mas nika dengan mantimbang mengukur. Tapi dijakati kalau itu harta kertas temuan ya 20%, seperlima ya 20%. Negara di jalan itu sampai berapa hari itu lukotoh itu nemu barang di jalan. Itu kalau barangnya remeh-temeh, ya kalau barangnya nilainya remeh kecil, itu pendapat banyak para ulama tidak perlu diumumkan dan tidak ada indikasi itu milik siapapun dan tidak diketahui langsung boleh jadi miliknya. Boleh. Tapi kalau barang itu bernilai, ya itu maka diumumkan di tempat-tempat umum selama yang menyebutkan berpendapat 1 tahun. Itu yang 2 tahun. Artinya kalau 6 lemper siji arem-arem itu nggak usah diumumkan setahun, itu langsung diblokno. Tapi kalau nemu arem-arem terus selang 2 meter wong dodol arem-arem, nah itu punya dia gliding. Ampun dibakar, berikan sama dia. Kalau di jalan nggak ada orang lewat jarang, terus ada arem-arem 1 di situ, wah itu berarti kayak bakul arem-arem ning pasar gliding ning dalan. Maka boleh nggak dia jadi miliknya? Boleh, karena nilainya kecil. Nanti arem-arem nilainya saat itu, kalau nanti saya belum. Nah ini yang kedua, supaya utang kita lunas itu berusaha kita bertakwa terlebih dahulu. Yang ketiga, apa cara kita untuk melunasi utang? Yaitu dengan ikhtiar yang tidak mengandung kesalahan, ikhtiar yang tidak melanggar syariat, ikhtiar yang tidak melanggar syariat. Karena mohon maaf, ada orang ikhtiar itu tapi melanggar syariat. Beberapa waktu yang lalu ada bapak-bapak, Ustaz, anak saya sebentar lagi mau nikah, kalau orang di duit, ya meskipun ibunya punya duit 30 juta, terus eyangnya juga mau ngasih 10 juta, saya nggak punya duit, saya merasa malu, Ustaz, tidak bisa menjadi bapak keluarga yang baik. Ya itu bagus, merasa malu, tapi jangan kemudian melakukan satu hal yang salah, ya. Karena dia punya mimpi, Ustaz, rumah saya mau tak gaji, kan boleh utangan nanti supaya
wanita yang sebagai mau dibikin usaha, kan? Jadi anak dikai selawi itu tinggal nikah, selawi itu tinggal modal untuk kontrak, nanti yang saya itu kita mau menurunkan 100 juta pakai jaminan rumah, terus yang 50 juta kita bikin usaha Ustaz, dia ngajak saya ya. Atau enggak jenengan ngajak saya usaha gimana, saya sampaikan begini Mas ya. Karena saya tahu kehidupan dia, saya sampaikan itu namanya mencari solusi, kan? Dari permasalahan kamu ingin memberikan harta untuk pernikahan anakmu, tapi kamu mengundang bencana yang lebih besar, paham? Kamu seolah-olah jadi suami, jadi ayah yang bertanggung jawab ngek duit 50 juta misalkan ya, selalu itu menikah, selalu itu mengontrak, tapi habis itu kamu akan datang musibah yang lebih besar. Kenapa? Kamu menantang Allah. Fa'illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Jika engkau tidak berhenti melakukan praktek riba, berarti engkau memandangkan perang kepada Allah dan Rasul. Jangan mau usaha opo sing iso berhasil kalau awalnya saja sudah menantang Allah, ya tidak? Jadi saya tidak akan mengajarkan jenengan bisnis atau apapun karena kemungkinan besar bangkrut jenengan. Saya sampai kenapa? Allah sudah jelaskan ya mahabbullah riba wa yurbis sadaqah. Ya sudah. Jadi jangan berpikir tapi nanti hitungan saya nanti kalau udah habis itu hitunganmu kan? Lah kamu ngetok duit metu kok bang dirampok kendaraan rampung ya. Kamu ngetok duit tabrakan biaya operasi 90 juta rampung. Urusan sudah kacau kan. Jadi jangan coba-coba mengatur Allah. Nah, dan jangan coba-coba menantang Allah tabaraka. Sudah. Usaha apapun yang menentukan itu Allah. Lah kamu usaha awalnya sudah nantang Allah tabaraka dengan melakukan praktek riba. Nah, ini 3 hal yang membuat kita bisa mencari solusi atas utang yang kita miliki. Berdoa, bersandar betul kepada Allah. Yang kedua, berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa. Yang ketiga, ikhtiar yang tidak melanggar syariat. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, mari kita pulang. Oh ada, monggo silakan. Kita kalau dapat warisan, apakah harus dijakati? Ustaz, kalau kita dapat warisan, apakah harus dizakati? Tidak ada zakat warisan, tidak ada. Yang ada itu zakat emas, perak, peternakan, pertanian, perdagangan, rikas, itu zakat fitri, itu zakat. Kalau kita dapat warisannya mobil misalkan, ya tidak perlu dizakati. Mobil bukan benda yang wajib dizakati. Ustaz, kalau kita dapat warisannya 2 miliar, nah ini beda. Bukan karena warisannya, tapi karena uang, bentuk uangnya, paham? Jadi nggak ada zakat warisan, tetapi bendanya. Kalau itu berwujud warisannya itu emas atau perak atau uang, nah itu kena zakat jika telah memenuhi syarat. Apa memenuhi syaratnya? 1, telah mencapai nisab. Emas warisanmu piro? 74 kilo misalnya. Berarti sudah mencapai nisab. Yang kedua, syaratnya apa? Sudah berlalu 1 tahun. Kan? Makanya jenengan kalau punya emas 74 kilo itu ada caranya menghindari zakat yang secara syar'i dibenarkan. Betul, tidak kena zakat. Iya, jadi misalkan jangan punya uang 1 miliar tapi jual tanah. Gimana caranya uang ini tidak kena zakat? Ada tekniknya. Dan insya Allah ini halal. Iya halal, tidak melanggar syariat. Tanyakan suatu manapun, insya Allah. Betul itu yang sampaikan saat itu kan? Jadi supaya tidak kena zakat, uang itu jangan bagi menjadi beberapa bagian. Paham? Misal 1 miliar, supaya tidak kena zakat. 1, 500 juta, ya kan? 2, katakanlah 400.
yang satu 100, kemudian bagi 3 supaya tidak kena. Nah, setelah jenengan dapat duit 1 miliar, bagi 500 juta, 400 sama 100. Pokoknya satu bagian itu paling kecil lah, ya. Paling kecil ya, paling tidak di bawah nisab. Nisabnya 85. Nah, nanti setelah menjelang 1 tahun, tapi belum genap 1 tahun. Jadi misalkan jenengan dapat duit 1 miliar itu bulan apa ini? Bukan Masehi, Hijriah. Bulan Sofar, bulan Sofar ini bukan Safar tapi Sofar, Sofar. Bulan Sofar ini apa namanya, jenengan dapat uang 1 miliar. Nah, nanti kapan diwajib zakat? Ketika bulan Sofar itu jenengan uangnya tetap di atas nisab, kan? Tahun berikutnya. Nah, misalkan ketika bulan Dzulhijjah belum masuk Sofar, belum genap 1 tahun Hijriah, maka uang 3 bagian tadi supaya tidak kena zakat, yang 500 juta bawalah ke wanita Islam untuk diberikan lanjut ke bangunan atas supaya jadi, kan? Yang 400 juta ada 2, 400 juta bawa ke ustadznya yang isi juga boleh supaya digunakan membangun pesantrennya lingkar. Nah, yang 100 jangan ceketem, jangan pegang erat-erat, dan itu nilainya di bawah nisab, maka jangan tidak perlu mengeluarkan. Aman loh Bu? Siap? Siapa tahu punya harta yang banyak. Nah, ini cara menghindari zakat. Sampai mana tadi? Ya. Ikhtiar, sampai ikhtiar. Yang terakhir ikhtiar yang tidak melanggar syariat. Lunasi utang dengan cara judi ngawur, malah tambah remuk. Saya itu bernasihati ya, beberapa para penjudi ya. Ada yang habis 400 juta, ada yang habis 600 juta, bahkan ada yang habis miliaran itu. Iya, habis-habisan. Sampai sampai makan untuk istri aja utang. Bukan utang, gaji anaknya guru TK, bayangkan. Jadinya dia mengandalkan hidup mereka itu dari anaknya yang guru TK. Kayak ketika disangoni itu kan, yang berkunjung disangoni itu senang banget sampai nangis, karena ya apa ya, berharga betul itu. Makanya luar biasa. Itulah judi itu nggak ada ceritanya Kak. Maka dan salah satu alasan yang mereka yakini itu begini. Salah satu yang kalah 600 juta itu menyampaikan begini, tapi Ustaz, kulo niki sekedar ingin balik ke duit kulo mawon. Jadi sudah kalah 500 juta, 600 juta, itu pengen main sekali, nanti menang, itu hanya balik ke duitnya saja, habis itu berhenti. Paham? Ya. Maka saya sampaikan, Mas, ini andaikan ya, jenengan itu menang, kalah 500 juta, menang 400 juta, terus jenengan berhenti. Jenengan niat mengembalikan uang jenengan yang hilang. Saya tanya, halal atau haramkah uang itu? Jelas haram kan? Itu tetap hasil judi, meskipun niat mengembalikan duit tetap nggak bisa, itu hasil judi. Kalau mengembalikan uang itu begini caranya, misal ada 10 orang judi, kalah semua, menang 1 orang, ya, si main gawok semua. Terus 9 orang ini rapat, ayo kita ternyata dosa di judi, yuk dinasihati saya menang ya, Mas, ternyata judi itu haram, dosa berat, nanti siksaannya macam-macam, kayak obat, terus Mas balik ke GTKP balik. Nah, itu baru halal. Paham? Artinya membatalkan akad judi yang terjadi
uang dikembalikan semua seperti semua. Nah, itu duitmu balik. Ini ngapa yo gelem semangat suci. Itu jadi. Nah, sekarang bentuk-bentuk akad yang terjadi dalam dunia modern. Sebelum nanti kita masuk rahan atau gade. Tapi saya nggak jelaskan rinci, nanti rinciannya ada sendiri. Nanti baru kita masuk rahan atau gade. Bentuk-bentuk utang piutang dalam akad-akad modern, ya, atau dalam muamalah modern. Contoh apa ini? E-wallet. E-wallet. I itu apa? Itu tulisannya E, elektronik. Orang Amerika memang kurang konsisten. Oh, yuk dibaca I, yuk dibaca I. Nah, itu e-wallet. E-wallet itu berarti dompet elektronik. Wallet itu artinya dompet. Makanya orang beli sarang wallet itu dompetnya kandel. Makanya burung itu yang menghasilkan banyak uang disebut burung wallet. Karena ilarela, kalau ilare manusia. Nah, ini tentang e-wallet. E-wallet atau kartu deposit, paham? Kartu deposit, baik itu GoPay, baik itu ShopeePay, baik itu OVO, baik itu apapun yang kita disuruh masukkan uang kita ke rekening virtual account. Rekening virtual itu di satu kartu tersebut misalkan GoPay. Nah, itu sebetulnya akadnya apa? Nitip, ya kan? Akadnya wadiah. Tetapi apakah betul wadiah murni? Tidak. Wadiah itu akad yang sifatnya amanah, yadul amanah, yang betul-betul dijaga, tidak boleh dipakai. Kalau barang yang dititipkan tadi dipakai, berarti akad tersebut berubah dari akad wadiah berubah menjadi qard, utang piutang. Contoh, saya titip ke beliau, Bu, kalau bagi titip soalnya ajeng umroh, adalah gembok saya dol sekrupe pun buatan kencang, mungkin kalau khawatir di bobol maling. Ini kalau titip nggih, mungkin Ustaz, lah kok koper barang ini di 13 miliar. Kalau bagi titip bisa. Mungkin kita keren dulu. Maksud sing duit itu kayak mau pejabat terus. Ya kita rakyat kecil yo kadang-kadang duit lah. Meskipun lagi cita-cita. Nah ini bagi titip 13 miliar. Soalnya ini duit aja belum memang pesantren. Nah, kalau titip siap Ustaz, jangan masalah. Jadi umroh berapa hari? Sebulan saya umroh, ya karena mau Ramadan. Siap. Terus beliau ngasih saya sesuatu, Ustaz, saya betul-betul terharu. Pulau dititipi 13 miliar. Ya. Pulau konco pulau mendura percaya kali pulau, jangan malah nitipi pulau sebagai bentuk terima kasih. Niki enten kelenteng 2 kilo buat Ustaz. Jenis sangu teng pesawat. Boleh nggak saya terima? Boleh, karena akad saya wadiah. Paham ya? Ini. Terus kebetulan saya di samping nitip uang 13 miliar, itu saya nitip motor juga. Bu, pulau titip motor saya juga. Waduh, penak Ustaz pulau. Lah pulau beli pengajian sakit buatan ini. Oh boleh, mau dipakai aja, nggak masalah. Saya mengizinkan. Paham? Mau dipakai aja untuk pengajian pulau senang. Mungkin belat pun buatan apa? Sering motor belat itu biasa. Yang buatan itu belat, yang bilangnya nanti mawon kan. Pun dengan itu, ampun khawatir. Bahannya khusus ben, seperti kalau itu pahala. Siap Ustaz. Nah, ketika saya biarkan beliau memakai motor saya, maka akad nitip wadiah tadi berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Pegadaian.
Kan yang nitip saya, yang pakai kan dia. Berarti kan jadi apa? Pinjam meminjam. Dalam bahasa Arab disebut i'arah atau ariyah. Ariyah itu akad pinjam meminjam. Bu ngambil motor ini badhe teng asal judi diombeni ibu asal mboten boleh, artinya bertanggung jawab atas penggunaan bensin. Ini jenengan isi piyambak kan Tuhan, saat jenengan CKP mangisi saat jenengan ngangguni. Boleh nggak? Boleh, karena akadnya pinjam meminjam. Ketika beliau saya pinjam motor, terus beliau berterima kasih, wah antum Pak Ustadz, anak pulau pas kuliah di ternyata motor lumayan sesasi sesagar dari motor. Ustadz ini kenten salah pondok 3 kilo berusaha. Boleh nggak saya terima? Boleh, karena akadnya ariyah, pinjam meminjam, bukan utang piutang. Paham? Nah, kebetulan yang ketiga Ustaz, kebetulan sebenarnya mau minta antum ngisi untuk ngantaran anak saya kan yang umroh bukan sakit. Ini Pak Ustaz, pulau pengen gede-gede nih duit dari ngantar. Nah, itu pulau pengen utang 50 juta ribu, kan duitnya 13 miliar. Oh monggo silahkan dipakai semawon. Yang penting pulau mantuk duitnya tinggi. Soalnya kalau jempol itu pulahan kan. Maka siap Ustaz, insya Allah nanti baru ngantenan mungkin enten ijoli kan ya. Kan mengharapkan itu ya. Maka terus saya izinkan beliau pakai duit saya 13 miliar dipakai 50 juta untuk tambahan biaya hukum pernikahan dan sebagainya. Terus beliau mengucapkan terima kasih, terus ngasih saya anggur 3 kilo anggur merah. Ustaz, ini ada anggur merah panenan piyambak nang pinggir rumah buat Ustaz. Nah, disinilah saya tidak boleh menerima. Kenapa? Karena terjadi akad utang piutang, di mana barang yang saya titipkan 13 miliar dipakai beliau 50 juta. Paham? Maka statusnya beliau dengan saya terjadi utang piutang. Kalau dia memberi di awal padahal belum lunas, maka tidak boleh. Ustaz, kalau sebuah perkumpulan PKK terjadi utang piutang, terus ngei anakan bunga, terus hasilnya untuk anggota juga, enggak boleh. Paham? Kita ingatkan tidak boleh. Kenapa? Akadnya bermasalah. Paham? Akadnya bermasalah. Seandainya bunganya tidak diambil Ustadz gimana? Sekarang nabung aja. Kalau dia menabung saja, bunganya tidak diambil, berarti dia tidak mengambil riba, ya kan? Cuman mendukung praktek riba. Kenapa? Karena duit yang dia endapkan itu dari sekian ribu juta masyarakat, duitnya dipakai oleh bank untuk ngasih utangan dengan sistem maka tidak boleh. Maka kalau ibu-ibu nabung itu saya sarankan kalau enggak di wanita Islam di bank suami. Itu banknya itu aman, catatan lengkap, tapi duitnya orang aman. Biasanya kan catatan lengkap. Soalnya bingo mancing. Bisa di tempat anak saya itu menunjukkan, terus bunganya itu banyak selama 1 tahun, kumpul 20 juta, 1 tahun lebih, terus untuk bikin bareng-bareng. Itu uang apa? Uang itu hasil pinjaman. Hasil utang-utangan. Terus ngasih bunga. Terus pakai piknik bersama. Yuk bodoh. Nggak boleh, itu piknik hasil riba. Pas piknik berangkat dijualin piknik riba. Ya, Itu tidak ada tambah ya.
sekarang gini, kita anggota ada 100 orang ya, ini secara logika ya, ada 100 orang. Apakah yang utang itu semuanya pasti utang dan semua memberikan bunga yang sama? Tidak mungkin, mustahil, hampir mustahil. Pasti ada yang utang terus, ada yang nggak tahu utang, kan berarti yang tidak pernah utang menikmati hasil riba yang dia terapkan. Paham? Itu logikanya saja. Paham? Kalau nggak mau pakai dalil ya pakai logika. Nggak berarti ada. Oh, kalau itu kan kembali ke anggota juga bisa, kan tidak semua anggota utang. Paham? Ada yang kalaupun utang semuanya, tapi ada yang utang lebih banyak, ada yang utang sedikit, berarti ada yang ngasih bunga lebih banyak, ada yang ngasih bunga sedikit. Paham ya? Kan sama saja itu pengambilan manfaat. Ustaz mau tanya, teman saya tuh pernah dapat hadiah sepeda motor dari bank. Iya. Ya, itu satu. Teman saya juga pernah dapat hadiah sepeda motor dari toko, tetapi hasil undian kalau beli lebih dari 200.000 dapat kupon. Ya. Hasil kupon dari sekian orang itu diundi, dapatlah teman saya itu. Bagaimana Ustaz? Nah, bagaimana dengan saya jawab yang kedua dulu, hadiah. Kalau dia itu belanja di satu toko, terus lebih dari 200 dapat satu kupon, terus masukkan ke kotak, nanti dapat motor, yang jelas. Nah, dia tidak ada niatan belanja banyak-banyak supaya kuponnya banyak. Enggak, memang kebutuhan dia belanja. Kebetulan pilih toko ada hadiah, toko B ada hadiah, kan jelas. Terus dia pilih toko A yang ada hadiahnya, dia belanja. Memang kebutuhan di sehari-hari. Kemudian dapat kupon dimasukkan, dapat hadiah. Hadiah bukan berasal dari iuran para peserta, tapi dari kebaikan pemilik toko. Paham? Boleh nggak? Boleh. Halal, nggak ada masalah. Kalau nggak yakin kirim ke pondok saya. Nanti jadi inventaris pondok. Nah, yang kedua, tadi yang pertama tadi apa? Oh, dapat hadiah dari bank. Ini bagaimana? Kalau orang itu dapat hadiah dari bank, satu bank konven, satu bank syariah, misalkan ya, oke, hadiahnya itu karena dia nabung, gitu kan, dia nabung, padahal dalam konven, ya kan, konven. Nah sekarang hadiah itu berasal dari bank, ya kan, diminta iuran nggak? Itu nasabah? Tidak, bahkan tidak diminta iuran. Kemudian diundi kan? Apakah setiap undian itu judi? Tidak semua undian itu judi. Ada yang mengandung judi, ada yang tidak, tergantung keadaan. Sekarang boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita nabung di bank. Ketika kita nabung dan uang kita dipakai nggak sama bank? Dipakai, maka statusnya akad nitip uang tadi berubah menjadi utang piutang. Maka bank menjanjikan hadiah itu menjadi riba, paham? Jadi misalkan nabung banyak-banyak di sini, nanti punya kesempatan dapat Volvo, misalkan ya. Tahu Volvo? Mobil ya, mobil pejabat zaman dulu. Nah, maka hadiahnya gimana? Ya riba, itu sama saja menjanjikan manfaat. Jika para nasabah itu mau nitipkan kemudian jadi berubah jadi utang karena dipakai oleh bank, sehingga diberikanlah hadiah, itu menjadi riba. Kalau judinya bukan, tapi hasil riba, tidak boleh. Baik konven maupun syariah. Ini sudah diingatkan oleh MI sebetulnya. Dulu sebetulnya memang ada wacana dari saya ikut rapat terakhir kalau nggak salah bulan apa saya lupa. Maksudnya waktu itu MUI memberikan wacana bagaimana kalau hadiah itu diwujudkan tidak berupa uang tapi barang, kan? Alhamdulillah sebagian kiai mengatakan tidak boleh, haram, kan? Nah akhirnya setahun saya tahu keputusan tetap tidak boleh. Jadi manfaat yang diperjanjikan. Wallahu ta'ala. Karena ada itu bank syariah ya, itu yang siapa yang nabung di sini 10 tahun, kan 10 tahun, 1 tahun tidak diambil 10 juta langsung dapat sepeda gunung, kan itu kan? Itu sama saja nih, gue utang aku 10 setahun 10 juta, gue tak kayak sepeda, sama nggak? Sama, itu nggak boleh.
itu dilarang. Tanya Ustaz, bedanya kan ini mau ada rencana ada jalan sehat. Iya. Terus itu supaya tidak jual kupon. Iya. Terus seandainya tiap bulan mengumpulkan uang 1 per RT itu mengumpulkan uang selama 1 tahun itu membeli beras itu. Terus untuk membeli beras untuk jalan sehat itu. Terus itu nanti bagi kuponnya dikasih aja, tidak bisa boleh. Bagaimana kalau jalan sehat ada Dupres, kuponnya tidak beli tapi dibagikan gratis? Terus hadiahnya dari mana? Ya dari iuran warga, betul kan? Kalau hadiah itu dari iuran seluruh warga, itu menjadi judi, nggak boleh. Paham? Tapi kalau hadiahnya itu dari sponsor, meskipun dengan undian, tidak apa-apa, paham? Misal pengajian wanita Islam, ya kan? Edisi spesial menyambut 17-an, Senin tanggal 3 Agustus. Ini akan kita ya. Yang anteng dan namanya keluar dapat ada yang bertanya kan? Dapat hadiah 1 motor NMAX. Misalkan sekolah dia, misalkan boleh nggak, dan atau misalkan semua dapat kupon nanti diundi dapat hadiah, boleh selama hadiah itu dari sponsor. Ribon? Sponsornya dari bank. Bang, nah bang mana dulu? Bang Toyib. Jadi begini, kalau banknya bank konven, memang ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah dana riba itu kan termasuk harta haram yang didapatkan dengan kerelaan, paham ya? Kerelaan itu misalnya jalan utang 1 miliar, bunga 1% rela, tidak apa-apa, rela kan ya? Haram nggak haram? Nah, tapi kan dengan kerelaan. Itu bagaimana jika kita dikasih oleh orang yang hartanya riba? Ini ada 2 pendapat memang. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, berpendapat boleh, haram bagi dia dan keluarganya, halal bagi orang kalau dikasih. Alasannya Rasulullah sering menerima hadiah dari orang Yahudi berupa daging kambing kan? Padahal Yahudi terkena hartanya riba. Tapi pendapatnya dibantah oleh sebagian sahabat yang lain. Kenapa? Itu kan Yahudi, bukan Muslim, paham ya? Kalau Muslim sudah tahu hukumnya nggak boleh, maka kita nggak terima dengan harta itu. Nah, tapi sebagian ulama berpendapat kalau harta riba itu yang dikeluarkan dari seseorang ini diberikan pada orang lain, kalau penerimanya telah fakir miskin, boleh. Ini pendapat Syekh Budet. Atau minimal untuk fasilitas umum. Yang penting bukan masjid. Ya. Meskipun ada yang membolehkan masjid, tapi saya lebih condong tidak masjid. Kalau asrama gedungnya itu masih diperbolehkan. Ya. Ini pendapat banyak para ulama. Nah, ini tentang harta riba. Jadi kalau dia jadi sponsor, kemudian mengiklankan praktek ribanya, polisi Bank Ribawi Indonesia selalu di hatimu misalkan ya, karena dia nyeli selalu di hatimu, maka kita nggak boleh. Kenapa? Karena sama saja kita mengiklankan lembaga yang berpraktek riba. Maka perbuatan kita sponsor itu menjadi haram. Kenapa? Hasil dari kita mengiklankan lembaga mereka. Tapi kalau cuma dikasih saja, tidak ada embel-embel, mereka masang baliho macam-macam kita ikut mengiklankan, nah itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Saya pribadi lebih condong menghindari. Kalaupun kita terima, kita berikan orang betul-betul fakir miskin atau untuk fasilitas umum. Wallahu ta'ala. Seandainya tadi iurannya per warga itu tidak semua warga diminta itu. Nah, bagaimana jika tidak semua warga? Ada pendapat ulama memang kalau tidak semua membayar, hanya sebagian orang saja, itu dianggap ada muhalil, sehingga boleh. Yang penting tidak semua orang ikut kemudian, meskipun ada sebagian berpendapat lebih baik betul-betul dari sponsor. Wallahu ta'ala. Tapi minimal itulah kalaupun terjadi. Apa hukumnya Tirakatan malam-malam itu, Ustaz? Wah, Dan sekarang itu rasanya itu gimana? dan dulu ya apa? Nanti disampaikan bedanya
pinjam meminjam sama hutang piutang. Kalau tadi yang dicontohkan Ustaz kan kalau pinjam meminjam kayak misalkan motor, kayak gitu. Kalau hutang piutang uang. Memang kalau berarti nek pinjam meminjam barang, kalau hutang bukan. Jadi ukurannya bukan barangnya, tapi akadnya. Jadi begini, pinjam bisa jadi juga uang. Bu, kok bentuk keman piro bisa miliar, mungkin tangguh bantalan di luar boleh itu pinjam, Pak. Jadi enggak terus. Jadi saya lihat, bentuk kayak gini aku kesel nek bantal jadi mungkin orang tua itu tangguh bantalan. Kok sulit jibuan kan? Boleh enggak? Boleh, itu pinjam, enggak utang, Pak. Jadi bukan karena barangnya uang, bukan. Nah, terus motor bisa utang. Contoh, jangan punya motor misalkan PCX, ya kan, tahun 2020, tahun 2020 warna putih, kondisi normal. Terus saya bilang, Bu, motornya tak utang sih, harus tak tangguh modal usaha. Orang bimana kalau sebenarnya modal usaha. Terus saya bilang, mungkin bulan 3 bulan lagi insya Allah pulau balik motor di PCX tahunnya sama, kondisinya sama. Boleh nggak? Boleh. Utang nggak? Utang itu, paham? Jadi utang dengan pinjam itu bukan berarti barang dengan uang, bukan, tapi akadnya. Nah, dua perbedaan dalam utang dengan pinjam apa? Satu, dalam pinjam itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan, tapi kalau dalam utang itu terjadi pemindahan kepemilikan. Jenengan, saya utang motor jenengan 1 unit PCX putih tahun 2020. Maka motor yang saya utang itu jadi milik saya. Mau tak jual, mau tak kasih kan itu urusan saya. Tapi saya punya kewajiban mengembalikan motor yang sama, meskipun nomor serinya berbeda, paham? Tapi motornya sama, PCX putih 2020. Nah, itu utang, terjadi pemindahan kepemilikan. Saya utang jenengan 10 juta, uang itu jadi milik saya. Iya, buktinya Pak, saya untuk belanja, untuk apa-apa terserah saya. Tapi saya punya kewajiban mengembalikan penggantinya, paham? Nah, itu beda utang dan pinjam. Beda yang kedua, dalam utang itu yang dikembalikan pengganti, artinya zatnya berbeda. Tapi dalam pinjam itu yang dikembalikan zatnya sama. Ketika saya pinjam bapak-bapak sandal jepit enten kino seloro perwat separuh, itulah yang saya kembalikan, Pak. Kan dulu ada tandanya kita saya waktu kecil supaya rakyat. Nah, itu yang saya kembalikan zatnya sama seperti ibu pinjam uang dulu sebentar, rasanya nyekel duit sak miliar koyo ngopo aja. Terus saya pekan-pekan, oh ya ini tak kembalikan. Nomor serinya sama, paham? Ya kan? Maka kalau kenapa saya bilang bahwa uang ketika kita nabung di bank kemudian akad nitip jadi utang, karena mereka menggunakan uang kita, terus kita diambilkan nomor seri uang yang berbeda dari orang hari itu yang nabung, ya kan? Nah, berarti terjadilah utang piutang. Maka tidak boleh utang ketika dia menjanjikan sesuatu di awal. Kan kalau ada bendahara yang bawa uang kayak gitu, misalkan pen kayak gitu, pas suatu saat dia beli sesuatu ternyata uang pribadinya kurang, itu boleh nggak? Pinjam, utang, kami jenjang utang uang tersebut. Ya. Nanti dikembaliin. Ya. Kalau itu uang amanah komunitas dan mereka disepakati membolehkan, tidak masalah. Tapi kalau tidak semua membolehkan, artinya dari pengurus lah tidak membolehkan, maka tidak boleh dipakai. Oh iya. Kalau diizinkan, paling tidaklah ketuanya yang kemudian memutuskan apakah dibolehkan atau tidak. Selama itu bukan uang-uang tertentu, ya, paham? Khusus tertentu tidak. Jangan uang kas, kumpulan bersama, kan? Kalau memang mereka mengizinkan, ya nggak ada masalah. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup.
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hukumnya tirakatan sampai malam-malam itu kan banyak di jalan. Ya begini, masalah hukum tirakatan. Kalau Jadi ikutan kan ya dilakukan. kalau tirakat itu sebetulnya dari bahasa torikot atau tarokayat tubuh, meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat. Kemudian tirakat juga disebut jalan menuju kepada keridhaan Allah. Nah sekarang dilihat, kalau tirakatnya malah lelehan, joget-joget, ya kan? Kemudian istilah perempuan, laki-laki main kartu, ya itu bukan tirakatan, itu senang-senang ya. Maka tirakatan nggak seperti itu. Makanya tirakatan kalau bahasa Jawa kan, kalau bahasa Arab itu kayak bahasanya itu kayak introspeksi dan muhasabah, itu istilah. Jadi kalau isinya maksiat ya nggak usah. Tapi di kampung-kampung kan banyak. Banyak. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Taala meridai kita semuanya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.